Usna senang nonton Upin Ipin ya? Iya, Bu. Kok kayak anak kecil? Ya, Bu, soalnya seru Bu, tahu Bu film Upin Ipin. Oh seru. Tapi memang sekarang banyak kayak remaja yang suka permainan anak-anak, nonton kayak film anak-anak ya? Gitu Banyak, ya? Bu. Di kalangan aku juga banyak yang suka nonton film-film anak kecil, terus main-mainan anak-anak gitu. Soalnya pada masanya mereka nggak bisa Bu beli mainan yang kayak sekarang gitu. Apalagi sekarang viral. Itu namanya kidulting. Oh gitu. Tahu nggak? Enggak. Kidulting itu apa sih Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, orang dewasa yang berperilaku seperti anak-anak, menyukai permainan, ya, kemudian alat-alat mainan, film yang disukai oleh anak-anak, sepertinya sekarang semakin banyak ya sahabat. Nah, kalau kita di media sosial sekarang itu sedang viral yang namanya kidulting. Ya, apa itu kidulting dan bagaimana ya kalau Islam memandang kidulting ini boleh atau tidak? Ya, nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita coba mencari dari mana asalnya kidulting, saya menemukan sebuah artikel ya sahabat, bahwa awalnya ini berkembang waktu itu di India. Jadi ada majalah Times edisi 11 Agustus 1985 itu mulai muncul istilah kidulting. Yang ini itu dimaksudkan ada dua ya. Pertama, anak-anak yang pura-pura dewasa. Jadi usianya masih anak-anak tapi perilaku pura-pura seperti orang dewasa. Mungkin kalau perempuan memakai lipstik, kemudian memakai pakaian, yaitu pakaiannya sebenarnya pakaian anak remaja, ya. Kemudian yang kedua juga diarahkan kidulting ini ya untuk yang sebaliknya, yaitu apa? Orang dewasa yang kekanak-kanakan gitu. Mungkin sudah jadi orang tua, kemudian memakai pakaian anak-anak, gaya bicaranya seperti anak-anak dan lain sebagainya yang menunjukkan ya profil anak-anak tapi sebenarnya dia sudah dewasa ya. Nah, kemudian berkembang sekarang khususnya ya yang di tahun 2025 ini ya, kidulting itu ya lebih ditujukan kepada ya orang dewasa yang berupaya menyenangkan dirinya dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh anak-anak. Ya, anak-anak seneng nonton seperti tadi ya Usna, nonton film Upin Ipin. Nah, dia juga nonton film Upin Ipin, permainan anak-anak, misalkan petak umpet, ya, kemudian loncat-loncat. Ini juga ada orang tua, ya, orang dewasa yang loncat-loncat. Kemudian ada yang bahkan mengoleksi ya mainan anak-anak, apakah boneka, mobil-mobilan, ya, bahkan tidak bisa tidur kalau tidak memegang mainannya itu. Kemudian dampak secara sosialnya ini ternyata ditangkap ya oleh para kapitalis. Yang namanya kapitalis selalu seperti api menyambar bensin. Setiap ada peluang untuk jadi uang, maka dia akan berupaya mengejarnya. Ya, fenomena ini kemudian merangsang munculnya berbagai alat-alat permainan, jadi diproduksi dengan sebanyak-banyaknya ya, panen nih para pebisnis di dunia permainan anak ya, karena yang membelinya bukan hanya anak-anak, bahkan bapaknya, ibunya anak-anak, bahkan mungkin nenek dan kakeknya anak-anak ya, mereka juga membutuhkan alat permainan ini atau permainan ini ya. Jadi dampak berikutnya ya ini ikut ya
membesarkan para kapitalis. Nah, tapi kita tidak membahas dari sisi itu ya sahabat. Nah, fenomena ini jelas muncul di dunia yang dalam hegemoni sekularistik kapitalistik. Perilaku seseorang itu suka atau tidak suka, butuh atau tidak butuh, dan berikutnya melakukan atau tidak melakukan itu hanya berdasarkan standar sudut pandang materi. Ketika dianggap ini menyenangkan, kemudian bisa menambah gairah, menurunkan stres, ya, itu dilakukan, dan mereka karena sekuler ya jelas tidak lagi terikat kepada aturan syariah, aturan agama. Boleh atau tidak, ya, ini halal atau haram, itu jauh dari pertimbangan mereka, ya. Nah, jadi ini di sekuler kapitalistik. Kalau berbicara dengan masyarakat Islam, ya, tentu ya kita akan memiliki fakta yang berbeda. Karena yang namanya masyarakat Islam itu rasanya, perasaannya Islami, aturan yang diterapkan juga Islami, ya. Dan kemudian ya yang menjadi standarnya juga ya halal haram di situ. Dan targetnya itu bukan semata kebahagiaan di dunia, ya, tapi yang namanya bahagia itu ketika dia mendapatkan ridho Allah. Jadi bahagia itu bukan hanya ketika membeli mainan bahagia, tetapi apakah dengan mainan itu Allah ridho atau tidak, ya. Itu masyarakat Islam itu seperti itu gambarannya sahabat. Dan tentu saja terkait dengan perasaan, aturan, dan arti bahagia ini bukan atau tidak bisa hanya direalisasikan oleh individu atau oleh sekelompok orang, ya. Yang bisa menerapkan ini ya negara tentu, ya, sehingga levelnya itu ada level individu, masyarakat, dan negara, ya. Itu mungkin untuk pengantar ya sahabat, ketika kita memahami kalau pandangan Islam seperti apa, ya. Nah, seperti tadi ya, bagaimana individu dan bagaimana negara, begitu. Berikutnya sahabat, ya, Islam punya pandangan terhadap tadi ada anak, ada orang dewasa, dan pandangannya berbeda kalau di dalam Islam. Kalau anak-anak dia rufi al-qalam, dia belum mendapatkan taklif, belum ada kewajiban anak-anak itu untuk iltizam bihukmi syar'i, sehingga dia itu tidak akan terkena hisab. Kalaupun dia bermain, dia membeli apapun, ya, termasuk mungkin ya makannya juga, ya, sembarangan. Nah, anak-anak belum terkena konsekuensi amal karena anak-anak itu belum jadi mukallaf, ya. Sehingga ketika anak-anak bermain, ya dia mungkin hanya memenuhi kesenangannya, kebiasaannya. Nah, tetapi taklif hukum itu kepada orang tuanya. Jadi orang tua harus mendidik anak supaya makannya halalan thayyiban, supaya permainannya tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain. Kalau belanja itu tidak mubadzir, ya, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi beban hukumnya kepada orang tua. Nah, ini berbeda sahabat dengan orang dewasa. Ini bukan lagi mengikuti dorongan suka atau tidak suka, ya, biasa atau tidak biasa, orang lain melakukan atau tidak. Bukan itu yang menjadi standar. Standarnya itu apa? Ya, hukum syara. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, tidaklah Allah membebankan kepada nafs, jiwa, kallaf, illa wus'aha, kecuali dengan kemampuannya, sebatas kemampuannya. Nah, di antara batas kemampuan itu adalah akalnya sempurna. Nah, akal sempurna itu ketika usia baligh. Makanya ada istilah dalam fikih itu aqil baligh. Ya, ketika berakal dan baligh. Orang yang tidak berakal tidak terkena kewajiban taklif hukum. Orang yang belum baligh juga tidak demikian. Nah, jadi sahabat, dalam pandangan Islam mestinya orang dewasa itu sudah akil baligh, ya, sehingga dia dengan akalnya itu berpikir, apakah saya boleh ya? Apakah saya bukan hanya boleh nanti, apakah saya perlu nggak ya saya membeli mainan itu? Ya, nah disitulah berikutnya dia terikat dengan iltizam bihukmi syar'i, ahkamul khamsah. Di situ ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang wajib jelas harus dilakukan kondisi apapun. Yang haram
harus ditinggalkan. Nah, ketika wilayahnya itu mubah, orang yang berakal, dia akan menggunakan akalnya itu apakah yang boleh itu penting atau tidak. Disitulah kemudian muncul aulawiyat, prioritas ya. Ketika memang ada dorongan tadi seperti orang-orang sekarang dengan membeli mainan itu bisa menurunkan stres ya, bisa ada healing ya, ada refresh, bahkan tidak sedikit yang merasa kalau dengan permainan anak-anak itu merangsang kreativitas. Jadi yang tadinya sudah mentok, apakah pekerjaan, mentok di masalah rumah tangga, termasuk mungkin ya ada yang mentok dalam urusan dakwah, kemudian ketika berperilaku seperti anak-anak dengan membeli mainan anak-anak, katanya ini bisa merangsang kreativitas. Nah tentu saja bukan hanya sebatas itu yang jadi pertimbangan, apakah ada hal lain yang lebih mendesak bisa dibanding membeli mainan. Ya, orang yang berakal tentu akan mempertimbangkan memang ingin membeli mainan. Tapi kalau sebagai ayah ada yang lebih harus diprioritaskan urusan apa anaknya, urusan pendidikan anaknya, kesehatan anaknya, makanan anaknya. Kalau seorang pemimpin, apakah dia akan mengikuti keinginan seperti anak-anak bermain-main, berhura-hura, padahal dia sebagai pemimpin yang dia itu punya tanggung jawab riayah, ya, mengayomi rakyatnya, menghadirkan sosok pemimpin yang punya karakter sebagai imam, teladan. Masa rakyatnya diberikan contoh yang seperti kekanak-kanakan. Nah, tentu walaupun nanti di wilayah yang boleh ya, tapi dia akan mengedepankan skala prioritas, aulawiyatnya seperti apa. Orang dewasa itu akan berpikir, ya, ini tuh saya untuk apa ya saya beli mainan? Apakah kalau saya beli mainan, saya akan lebih semangat beribadah, saya akan lebih sungguh-sungguh dalam berdakwah, saya akan lebih lagi sabar menjadi orang tua, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang paling penting, apakah Allah ridha atau tidak. Jadi motivasinya itu motivasi dorongan karena Allah. Ya. Nah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita ya sebagai muslim di dalam salah satu firman-Nya ya, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, apakah kita butuh permainan ya untuk itu? Nah di situ Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu tatma'innu, itmi'nan, merasa tenang, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah itu tatma'innul qulub, hati itu akan tenang. Artinya apa sahabat? Ketika kita merasa stres, kita merasa penat, merasa mentok, seorang muslim sebenarnya tidak butuh kepada permainan. Ya, kalaupun butuh proporsional, tidak sampai mengkoleksi, tidak sampai menghabiskan biaya yang besar. Ya, nah ada sesuatu yang bisa membuat stres kita turun, meredakan ketegangan kita, kegelisahan kita. Yang pertama apa? Amanu. Justru harus kembalinya kepada apa? Introspeksi keimanan kita. Kalau kita masih resah, masih gelisah, galau, mudah baperan dan lain sebagainya, tanya pada diri kita. Bagaimana kadar keimanan kita? Apakah kita sudah yakin benar bahwa apapun di dunia ini inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya untuk Allah. Dan bagaimana hasil muhasabah kita itu kadar keimanan kita? Apakah ketika menghadapi sesuatu itu kita harus dengan keluh kesah, harus dengan stres? Ya, atau kita kembalikan semuanya kepada Allah. Ini adalah takdir Allah, ini adalah amanah dari Allah, ini adalah ujian dari Allah. Allah itu
Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Jadi tadi dari Ar-Ra'd 28 itu keimanan kita yang harus kita perhatikan, kita evaluasi, ya. Nah, kemudian berikutnya watatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu akan tenang dengan apa? Bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, mengingat Allah kalau kembali kepada terminologi para ulama, zikrullah itu bisa bil qalbi, hati kita, keyakinan kita. Selalu kita itu jaga hati kita tetap yakin kepada Allah, ya, tawakal kepada ketentuan Allah, husnuzon, ya, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian zikir bil lisan, lisan kita, basahi mulut kita itu dengan zikir kepada Allah. Ketika ada ujian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Ketika ada yang menakutkan, subhanallah. Ketika ada yang menakjubkan, masya Allah. Ketika ada sebuah anugerah kenikmatan, alhamdulillah. Jadi mulut kita basahi dengan zikir, insya Allah. Ketika zikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, dan tanpa permainan pun kita akan tetap fokus. Dan kemudian yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, yang namanya zikir itu bil jawarih, ya, dengan anggota badan kita. Bahwa dengan berzikir itu akan ada korelasinya ke dalam peningkatan ibadah kita, peningkatan ketaatan kita kepada aturan Allah. Ya, jadi ketika kita mengingat itu bahwa ini hidup itu amanah dari Allah, anugerah dari Allah, kemudian kita persembahkan hidup ini untuk lebih taat lagi kepada Allah. Dan kemudian berikutnya, pengingat berikutnya, ya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ada hadis ya yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'niyuhu. Ketika mainan, ketika bermain-main itu bukan memberikan manfaat, tapi justru melenakkan, menguras energi kita. Yang harusnya pemimpin itu meriayah rakyat, malah sibuk dengan permainan. Orang tua itu harusnya mendidik anak, memperhatikan anak, malah sibuk nonton, ya, sibuk bermain-main dan lain sebagainya. Berarti itu sudah melenakkan kita, bahkan akan memalingkan kita dari tugas kita yang sudah diamanahkan oleh Allah. Nah, itu berarti tidak baik, karena yang baik itu tarkuhu ma la ya'nihu. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat, itu akan kita tinggalkan. Berikutnya sahabat yang dirahmati Allah, yang namanya muslim itu bukan tidak boleh bermain, ya. Kadang kita butuh rehat, kita butuh healing, bermain, tetapi sesuai dengan porsinya dan niatnya tadi untuk merefresh diri kita supaya lebih semangat lagi beribadah kepada Allah, menjalankan peran kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, ya, kalau kita kaji dalam hadis-hadis, ada 5 permainan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, lomba lari. Lomba lari, Rasulullah dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha pernah melakukan perlombaan lari, dan ibrahnya apa? Dengan berlari itu kan aktivitas fisik, ya sahabat, kita bisa dapat kebugaran, ya, kesehatan, bahkan mungkin ya bisa menurunkan berat badan, ya, intinya kita jadi bugar, ya. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah juga pernah bermain gulat. Ya, ini juga olahraga, ya. Jadi dan dalam gulat itu kan sebenarnya melatih strategi, trik. Jadi bukan hanya olahraga fisik, tapi juga olahraga otak. Bagaimana menjatuhkan lawan dan lain sebagainya. Bagaimana supaya menghindar dari himpitan lawan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, memanah. Dan jelas memanah kalau kita dedikasikan, ya, ini sebagai latihan generasi muda, selain untuk olahraga, ini juga untuk menjadikan generasi kita tuh generasi yang kuat dan punya strategi, dan ini mungkin ya nanti diperlukan ketika berjihad di medan pertempuran, ya. Dan berikutnya dengan berkuda.
Ya, Rasulullah juga bermain kuda, ini juga sama. Mujahid-mujahid pasukan Islam yang piawai dalam berkuda, ya, jelas akan menunjukkan sosok yang tangguh. Dan berikutnya juga bermain tombak. Rasulullah itu bermain tombak, dan ada dengan berikutnya juga di hadis yang lain berenang. Nah, jadi sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam punya pandangannya khas, ya, beda dengan kapitalis sekularis, yaitu apa? Segala sesuatu niatkan karena Allah, terikat dengan hukum syara, kemudian ada hikmah tujuannya apa. Jadi silahkan bermain, tapi tetap standar pertama hukum syara, jaga niat karena Allah, dan ada hikmah untuk apa kita melakukan itu. Meraih sakinah dengan penerapan syariah secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.